Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Muhammad Fadil sedikit mempresentasikan terkait ekonomi keuangan syariah dan masa depan Indonesia Emas 2045. Ini merupakan tugas untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Fikih for Privat dan Public Finance yang diajar oleh Bapak Abdul Aziz Ibrahim PhD. Oke, langsung ke materi. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus mengetahui apa definisi dari ekonomi keuangan syariah dan Indonesia Emas 2045. Keuangan ekonomi syariah adalah kondisi dan sistem keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam produk dan layanan keuangannya. Prinsip-prinsip tersebut didasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Sedangkan di Indonesia Emas 2045 ialah visi untuk menjadikan Indonesia negara maju, sejahtera, berdaya saing pada tahun 2045, tepat 100 tahun setelah kemerdekaan. Visi ini menekankan pada pengembangan sumber daya manusia, penguasaan teknologi, ekonomi berkelanjutan, dan tata kelola yang baik untuk mencapai masyarakat yang makmur dan berdaya tahan. Apa sih kelebihan kekurangan lembaga keuangan syariah? Di sini lembaga keuangan syariah itu memiliki banyak kelebihan, juga ada beberapa kekurangan. Tapi saya sedikit mengambil beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya berdasarkan prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maisir, mengutamakan keadilan dan bagi hasil. Stabil dalam krisis ekonomi karena berfokus pada ekonomi real, fokus pada pemberdayaan sosial, mendorong etika di bisnis. Sedangkan kekurangannya, biaya personal yang lebih tinggi, keterbatasan produk dan inovasi dibandingkan lembaga keuangan konvensional, perlu proses yang lebih panjang dalam pengambilan keputusan, masih terbatas akses dan jaringan. Baru kita masuk ke pembahasan inti. Apa peran keuangan syariah untuk visi Indonesia Emas 2045? Keuangan syariah memiliki peran penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, terutama dalam aspek inklusi keuangan, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Ada beberapa peran yang saya tampilkan di slide ini. Yang pertama, meningkatkan inklusi keuangan. Keuangan syariah dapat menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan konvensional, khususnya di daerah pedesaan, sehingga mendorong pemerataan akses finansial. Memperkuat UKM dengan skema pembiayaan syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Keuangan syariah mendukung pertumbuhan UKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan mendukung ekonomi berkelanjutan. Prinsip keuangan syariah yang berbasis pada bagi hasil, larangan riba, dan investasi pada sektor halal sejalan dengan prinsip berkelanjutan, mengarahkan investasi pada sektor produktif yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, mengurangi ketimpangan sosial melalui instrumen zakat, infak, sedekah. Keuangan syariah turut membantu mengurangi kemiskinan, mendukung pembangunan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan setelah kita mengetahui apa peran keuangan syariah dalam mencapai visi Indonesia 2045, kita tahu bahwa keuangan syariah tidak akan bisa menjalankan itu dengan sendirinya. Perlu ada kebijakan pemerintah di situ sebagai pimpinan tertinggi dari negara kita. Dan bagaimana kebijakan pemerintah untuk memperkuat peran keuangan syariah tersebut? Yang pertama, penguatan regulasi dan kebijakan insentif. Pemerintah dapat memperkuat regulasi dan mendukung pengembangan industri keuangan syariah, seperti meningkatkan aturan yang mengatur perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal. Pengembangan infrastruktur keuangan syariah dengan memanfaatkan infrastruktur keuangan yang sudah ada dan dukungan penuh dari pemerintah. Lembaga keuangan syariah dapat mengembangkan produk-produk keuangan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, mendorong inovasi produk keuangan syariah. Mendorong inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti suku hijau, fintech syariah, atau layanan pembiayaan syariah berbasis digital, dapat menarik generasi muda dan segmen pasar baru. Kebijakan pemerintah dapat membentuk fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis syariah, dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, inklusivitas keuangan, pengembangan instrumen keuangan syariah inovatif, stabilitas keuangan nasional, pemanfaatan teknologi sinergi, memiliki potensi untuk menciptakan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat, perekonomian, dan reputasi negara. Dan bagaimana sektor keuangan syariah mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan masyarakat? Yang pertama itu, inklusi keuangan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Keuangan syariah juga melibatkan aspek sosial melalui instrumen siswa,
zakat dan sedekah dapat disalurkan untuk memperdayakan kelompok masyarakat miskin seperti melalui program pendidikan, pelatihan, keterampilan atau modal usaha tanpa biaya. Dan berikutnya pendekatan keadilan ekonomi dan pengurangan ketimpangan. Hal ini membantu menciptakan distribusi kekayaan lebih merata, mengurangi kesenjangan ekonomi, terutama di daerah yang tingkat kemiskinan yang tinggi. Dan yang terakhir, pembiayaan mikrosyariah. Lembaga seperti Baitul Mal wa Ta'wim berperan besar dalam menyediakan pembiayaan mikrosyariah. BMI dapat memberikan pinjaman dalam jumlah kecil bagi pelaku usaha mikro sehingga mereka bisa mengembangkan usaha secara mandiri tanpa bergantung pada rentenir yang membebani bunga tinggi. Dan untuk menjalankan itu semua, pasti lingkungan sudah memiliki tantangan yang cukup besar dalam mengintegrasikan dengan visi pembangunan Indonesia Emas 2045. Kira-kira apa aja tantangan yang didapat oleh lingkungan syariah dengan visi pembangunan Indonesia Emas 2045? Di sini lagi-lagi cukup banyak. Yang pertama itu akses pembiayaan dan infrastruktur keuangan syariah. Salah satu tantangan utama dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, terutama di daerah-daerah terpencil, keterbatasan infrastruktur keuangan seperti jaringan kantor cabang, teknologi dan sistem pembayaran juga menjadi hambatan. Berikutnya dukungan ekosistem dan sinergi dengan sektor lain. Integrasi keuangan syariah dengan sektor-sektor strategis seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih perlu ditingkatkan. Sinergi antar sektor ini penting untuk mendukung visi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dan yang berikutnya, literasi dan edukasi keuangan syariah. Tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih relatif rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip keuangan syariah atau membedakannya dengan sistem keuangan konvensional. Rendahnya literasi ini dapat menghambat adopsi keuangan syariah dalam masyarakat luas. Dan yang terakhir adalah regulasi dan harmonisasi kebijakan. Integrasi keuangan syariah memerlukan dukungan kebijakan yang kuat dan harmonisasi regulasi antara pemerintah dan lembaga keuangan. Tantangan muncul ketika kebijakan yang ada belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan keuangan syariah atau masih ada tumpang tindih antara regulasi syariah dan konvensional. Dan apa sih pandangan literatur fikih dalam menyikap hal tersebut? Dalam literatur fikih, keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan dan larangan riba, gharar dan maisir. Konsep-konsep ini memberikan pandangan yang jelas mengenai bagaimana keuangan syariah dapat diterapkan untuk mendukung tujuan-tujuan pembangunan Indonesia Emas 2045. Tetapi ada beberapa prinsip yang sering diuraikan dalam literatur fikih untuk menyikapi tantangan ini, yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan, larangan riba dan penyediaan produk yang adil, prinsip maslahah, prinsip gharar dan maisir dalam pengembangan produk, amanah dan etika dalam pengelolaan keuangan, prinsip tasarruf dalam menghadapi teknologi dan digitalisasi, ijtihad dalam menjawab tantangan modern. Secara keseluruhan, pandangan literatur fikih terhadap keuangan syariah dalam pembangunan sangat mendukung nilai-nilai kemaslahatan dan berkelanjutan dan etis. Upaya integrasi ini akan membutuhkan kolaborasi pada pemangku kepentingan ekonomi pemerintah dan para ahli syariah untuk memastikan bahwa keuangan syariah tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan pembangunan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.